Tapi karena mungkin waktu itu buat saya agama bukan sesuatu yang penting. Oke. Saya merasa hidup hanya sekedar menjalani hidup. Ya, memang masa lalu tidak selalu menggembirakan. Ya. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali sahabat curhat bersama dengan New Life dengan saya Dita Agiana. Dan pada malam hari ini sesuai dengan acara kita sebagaimana biasanya, kita akan selalu mengangkat tema-tema yang menarik, tema-tema yang sekarang lagi up to date gitu ya. Nah, belakangan ini kita banyak sekali ketemu sama orang-orang yang suka gagal move on alias gamon ya. Nah, secara khusus pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di kota Batam yang sangat terkenal keberadaannya. Kita akan belajar dari seorang Bro Yudi Sanjaya. Oke, terima kasih Bu Dita ya. Tersanjung saya dibilang terkenal ini ya. Kita akan belajar dari beliau gimana caranya beliau bisa berhasil move on nih dari masa lalu beliau, di mana beliau punya cerita yang sangat menarik banget tentang masa lalunya. Jadi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah melepaskan luka lama ya. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita tanya nih sama narasumber kita Bro Yudi, kira-kira gimana sih, boleh nggak sih di-spill sedikit-sedikit nih ya tentang masa lalunya. Iya, silakan Pak. Ya, jadi kalau menurut saya karena kita bicara tentang masa lalu ya, yang harus kita pahami dan kita sepakati bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya, betul. Kita pasti melewati semuanya, ya ada berita suka, ada berita duka. Kadang-kadang kita mengalami kegembiraan yang kita harapkan demikian, tapi juga bisa mengalami yang namanya kesedihan. Bahkan ya tadi istilahnya Bu Dita adalah ada luka di sana, gitu ya. Cuman ya kita harus belajar dari masa lalu tentunya ya, bukan untuk bagaimana kita berlama-lama di masa lalu, tetapi kita bagaimana kita belajar dari masa lalu. Bukan untuk meratapi. Bukan untuk meratapi ya, tepat sekali ya, karena memang kondisi kita sekarang kan sangat tergantung dengan keputusan kita terhadap masa lalu kita. Iya, kan, betul banget. Ya. Nah, boleh ceritain nggak ya sebenarnya seorang Yudi Sanjaya ini masa lalunya seperti apa sih gitu ya, kalau kita lihat dengan bergelimangan sukses yang beliau miliki saat ini gitu ya, tokoh yang sangat terkenal di kota Batam, siapa sih yang nggak kenal sama Yudi Sanjaya gitu ya, seorang tokoh kegerakan anak-anak muda ya, dan sukses secara luar biasa, diberkati Tuhan secara luar biasa. Cuma kalau boleh tahu, apa iya masa lalunya tuh mulus dan semuanya indah seperti saat ini? Ya, oke. Tentu seperti yang saya katakan tadi ya, memang masa lalu tidak selalu menggembirakan ya. Tapi karena hari ini temanya adalah bicara tentang luka ya, berarti yang diceritakan adalah tentang luka dulu nih, luka masa lalu gitu ya. Jadi Bukan berarti kita mau kembali kepada luka tersebut, tetapi kita mau belajar bagaimana kita dalam situasi tersebut kita bisa keluar dan kita bisa bergerak maju tentunya, begitu ya. Jadi kalau memang diharapkan apa sih yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, ya mungkin tidak banyak orang mengetahui ya, Ibu Dita. Jadi saya memang berlatar belakang dari keluarga yang awalnya dulu adalah keluarga yang baik-baik saja dalam tanda kutip begitu ya, tetapi karena ada sebuah prahara keluarga di tengah-tengah keluarga kami yang membuat akhirnya ada istilahnya adalah broken home begitu ya. Jadi keluarga kami adalah bukan lagi keluarga bahagia gitu ya. Saya adalah anak yang keempat dari 5 bersaudara begitu ya. Dan waktu itu ya, karena situasi ya, papa dan mama saya ya sedang ada sebuah permasalahan keluarga, membuat akhirnya kami anak-anaknya terabaikan. Ya, kami 5 bersaudara itu terpisah satu dengan yang lainnya. Ya, waktu itu saya tidak di Batam, saya tinggal di Jakarta, kota yang sangat keras begitu ya. Jadi dalam masa kecil ya, waktu saya masih bertumbuh ya, di kelas 1, kelas 2 SD, saya melihat betapa banyak kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga ya, baik antara
papa dan mama. Nah, tapi juga berimbas kepada kami ya, karena memang tipikal pendidikan masa lalu mungkin seperti itu ya. Jadi kalau sudah orang tua yang bertikai, berantem, anak-anak lah yang menjadi korban. Ya, menjadi dampak pelampiasan daripada kemarahan daripada orang tua. Kalau boleh tahu usia berapa tuh Bapak? Waktu itu usia mulai sekitar 7-8 tahun lah ya. Jadi waktu itu masih imut-imut sebenarnya. Masih imut ya. Itu masih kalau dibilang itu masih dalam usia emas ya, karena kan usia 12 tahun. Makanya masa seperti itulah sebenarnya sebagai masa yang sangat kritikal. Ya, apabila ada peristiwa-peristiwa itu bisa membawa dampak kepada masa kini gitu. Ya, jadi kalau apa yang saya alami waktu itu memang kalau bicara tentang luka, maka pertama adalah luka terhadap orang tua, ya kan? Karena tentu kita mengharapkan bahwa sebagai anak adalah mendapatkan perhatian dari orang tua. Tapi mungkin karena situasinya pada waktu itu, kan orang tua sedang punya masalah, akhirnya mereka mengabaikan kami, termasuk mengabaikan saya. Ya, jadi dalam proses belajar, dalam proses sekolah, kami dituntut kemandirian, ya, dituntut kemandirian kami di usia yang sangat muda, ya kan. Jadi tidak mendapatkan pendampingan yang memadai pada waktu itu, ya kan. Ditambah itu akhirnya karena situasi ekonomi yang juga sangat sulit dan kami akhirnya terpisah satu dengan lainnya, memaksa saya harus tinggal di jalan juga ya, maksudnya tidak bersama-sama dengan orang tua pindah ke kota Solo waktu itu, dan saya tinggal di Jakarta sendirian. Wow. Ya. Dan itu keputusan dari Bu Yudi sendiri? Ya, keputusan saya sendiri, dan waktu itu memang karena waktu itu saya masih sekolah ya, tidak bisa pindah langsung ke Solo. Di usia 7 tahun? Di usia SD sampai SMP waktu itu ya. Jadi saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil berjualan koran waktu itu ya. Kalau teman-teman tahu di Jakarta, tahu itu daerah Pulau Gadung begitu ya, itu daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur. Kerasnya ya. Jadi sebelum sekolah harus harus berjualan koran dulu ya, baru pergi sekolah, yang mengakibatkan akhirnya seringkali waktu sekolah terkendala ya. Tinggalnya di mana tuh bro waktu itu? Waktu itu ya saya sempat dititipkan ke teman daripada orang tua ya, tapi saya lebih banyak seringkali memilih saya tinggal bersama dengan teman-teman yang notabene teman-teman yang notabene yang bersama-sama ada di jalan, kan gitu ya. Beratapkan langit ya, tentu ada ya se ekstrim itulah ya kan. Ya, seperti itu kondisinya. Jadi memang kalau kita bilang masa anak-anak itu tidak saya alami ya, dalam arti kebahagiaan sebagai seorang anak gitu ya. Karena harus dituntut tetap bekerja, dan karena lingkungan yang keras itu yang membuat akhirnya kita tidaklah bisa menjadi anak yang baik-baik ya. Bahkan kecenderungan saya katakan ya sebagai anak-anak yang nakal ya, yang biasa tawuran, biasa berantem, itu kekerasan demi kekerasan sudah biasa terjadi karena memang lingkungannya menuntut seperti itu. Sampai usia SMP ya? Sampai SMP, ya, sampai lulus SMP. Dan ketika sudah lulus SMP, lalu tetap tinggal di Jakarta atau? Ya, memang waktu setelah SMP ada sebuah peristiwa begitu ya, yang membuat kita harus kembali ke Solo. Tapi memang di situ ada titik balik yang memang mungkin ini yang perlu diungkapkan begitu ya, perlu diungkapkan bagaimana ada sebuah perubahan antara yang dulu notabene adalah anak yang tidak baik-baik saja, bahkan saya sempat dikenal sebagai anak berandalan. Di sekolah saya dipanggil JJS. Tahu JJS apa itu? Jarang-jarang sekolah, gitu ya, karena memang sering lebih banyak bolosnya daripada masuknya, ya kan? JJS. Tapi yang luar biasanya menurut saya tetap bisa sekolah, tetap bisa lulus, ya kan? Walaupun di tengah-tengah keterbatasannya ada, begitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi tersebut itu, ya saya ingat karena saya adalah seorang yang suka mengamen, ya, cari
tambahan ya, uang ya, walaupun uangnya sebenarnya tidak hanya untuk hidup tapi juga untuk mencari kesenangan pada waktu itu ya, karena uangnya dipakai juga untuk mabuk-mabukan ya, pada situasi seperti itu ya, karena kondisi yang seperti itu ya. Puji Tuhan saya bertemu dengan seseorang ya, yang sampai sekarang kalau per hari ini saya tidak tahu lagi keberadaannya ya. Itu ketemunya di Jakarta juga? Ketemunya di waktu sudah pindah ke Solo. Ya, karena dari Jakarta kami pindah ke Solo. Di Solo sempat ya masih seperti itu situasinya. Masih nakal, masih suka ngamen, ya kan? Tidak hanya di Solo, tapi juga sekeliling daripada Solo, ke Wonogiri, ke Boyolali, ya kan? Pulang mabuk-mabukan begitu ya. Sekolah hanya sekedar sekolah saja, nggak menjadi sesuatu yang serius ya. Tapi puji Tuhan saya ketemu dengan seorang itu. Nah, sebelum Bro Yudi ceritakan tentang seseorang itu, kita boleh sapa dulu sahabat curhat bersama dengan New Life yang pada malam hari ini bersama-sama dengan kita nih menyaksikan siaran ini. Kami yakin dan percaya bahwa tidak secara kebetulan sahabat curhat pada malam hari ini menyaksikan siaran ini, karena Tuhan sangat sayang dengan sahabat curhat dimanapun Anda berada, apapun pergumulan yang saat ini sedang Anda alami, baik itu berkaitan maupun tidak berkaitan dengan tema yang sedang kita angkat pada malam hari ini, jangan ragu, sahabat curhat boleh angkat teleponnya saat ini juga, angkat handphonenya saat ini juga, boleh curhat kepada kami dengan mengirimkan curhatannya di nomor 0819 0817 4 kali 1. Semua curhatan yang disampaikan di Curhat Bersama New Life semuanya tidak dipungut biaya, semuanya dilayani secara gratis, karena kami dulunya adalah orang-orang yang memang mengalami kehancuran hidup nih Bro Yudi. Jadi tim Curhat Bersama New Life kami juga punya masa lalu yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Semua punya masalah. Kami adalah orang-orang yang punya kisah-kisah unik di masa lalu gitu ya, tetapi kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, bisa mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, dan saat ini kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Makanya kita sebut pelayanan kita dengan sebutan New Life, karena kami adalah orang yang mengalami kehidupan yang baru, dan kehidupan yang baru itu kami dapatkan secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan karenanya kami juga rindu setiap sahabat curhat yang saat ini memiliki pergumulan, punya persoalan, punya begitu banyak beban di dalam kehidupan sahabat curhat, boleh angkat handphonenya saat ini juga, boleh curhat kepada kami, kirim curhatan Anda di 0819 0817 4 kali 1. Nah, gak sabar lagi nih kita pastinya ya dengar kisah lanjutan dari Bro Yudi, gimana sih pada akhirnya bisa mengalami terobosan, mengalami pemulihan dan perubahan hidup. Silakan dilanjut. Ya. Jadi ketemu sama siapa nih? Jadi menyambung ya cerita tadi, ada seseorang yang bersedia mendedikasikan hidupnya waktu itu ya. Cewek dia cowok? Cowok ya. Dia saya panggil dia Om ya, Om Sugeng ya. Lalu dia datang, motivasinya adalah sederhana, dia ingin mengajari main gitar, supaya main gitarnya jauh lebih baik katanya. Ketemunya di jalanan juga? Ya, dia datangi begitu ya, dia waktu lagi main gitar, lalu dia datang, lalu dia menawarkan, ayo saya ajarin main gitar lebih baik katanya. Padahal posisi waktu itu udah seneng main gitar ya, sudah main gitar, tapi ya namanya main gitar otodidak ya, jadi masih hanya sebatas yang bisa buat ngamen saja sebenarnya ya. Lalu dia secara rutin datang ngajarin main gitar, dia tidak banyak bicara apapun ya, tidak pernah bicara tentang hidupnya dia, tapi lebih banyak dia memfokuskan pada hidup saya gitu. Pada satu titik dia pernah mengajak saya untuk supaya lebih baik main gitarnya adalah bermain tim. Ya, jadi jangan main sendirian ya, main tim ya, gitar ada alat musik yang lain, ada drum, ada keyboard dan seterusnya. Lalu akhirnya dia bawa saya untuk ke main tim, ternyata saya dibawa dalam sebuah persekutuan. Persekutuan doa yang dimana itu adalah banyak bicara tentang firman, bicara tentang Yesus. Ya, tadi mungkin belum saya beritahu sebelumnya, bahwa sebelumnya saya bukanlah pengikut Yesus. Ya, jadi sebelumnya saya di luar sana ya, bukan Kristen ya, bukan pengikut Kristus. Tapi melalui perjumpaan dengan firman ya dalam sebuah persekutuan,
waktu itu sih motivasi saya hanya cuma mau main musik gitar, saja gitu ya. Tapi kaget nggak sih kok ini diajarkan sesuatu yang bertentangan nih dengan yang selama ini diyakini? Ya, tapi karena mungkin waktu itu buat saya agama bukan sesuatu yang penting. Oke. Ya kan, bukan sesuatu yang penting karena ya tahulah hidup di jalanan. Ya di jalan itu yang paling penting adalah bagaimana tetap hidup, ya kan. Survive, Tetap survive. Jadi agama, keyakinan itu bukan sesuatu yang penting. Jadi mau siapapun, ya mau bagaimanapun, ya kita hadapi begitu ya. Jadi waktu dibawa ke persekutuan saya oke saja, ya kan. Tapi melalui firman yang ditaburkan akhirnya membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus. Saya ingat sekali ada bagian yang sangat sangat penting waktu itu yang disampaikan oleh firman yang saya masih ingat itu dari 1 Petrus pasal kedua, ya, tentang bagaimana kita awalnya adalah orang yang hidup dalam kegelapan, tapi dipanggil keluar, ditarik keluar, ya, untuk hidup dalam terang yang ajaib. Nah, itu sangat membekas dalam kehidupan saya. Jadi saya memahami bahwa ternyata hidup saya selama itu ada dalam kegelapan. Lalu saya dibawa keluar untuk dalam hidup terang, tentu bersama dengan Yesus. Dan semenjak itulah saya percaya kepada Yesus. Butuh waktu berapa lama tuh Pak? Mulai dari pertama perjumpaan, kenal, sampai akhirnya dibawa ke persekutuan dan akhirnya menerima Yesus secara pribadi. Cukup lama ya, cukup ada prosesnya. Jadi memang setiap orang mengenal pribadi Yesus memang tidak punya standar waktu, begitu ya. Jadi waktunya adalah waktu bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya cukup lama juga ya. Tidak waktu langsung sekali ikut persekutuan langsung dengan firman lalu langsung terima Yesus, tidak demikian ya. Tapi ada satu proses yang pergumulan demi pergumulan yang terjadi. Dan saya percaya setelah saya mendalami teologi, saya tahu bahwa itu adalah karya Roh Kudus, ya kan. Karena tidak ada satupun orang bisa mengatakan Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Yang mau dipaksakan bagaimanapun juga kita tidak bisa mengakui itu, ya. Seperti itu, ya. Dan pada saat itu perubahan apa yang paling Bro Yudi rasakan di dalam diri Bro Yudi ya? Yang pertama adalah saya mempunyai harapan dalam hidup. Yang awalnya mungkin kita hidup, saya merasa hidup hanya sekedar menjalani hidup, ya. Saya menganggap pendidikan itu sekedar pendidikan saja. Tapi setelah mengenal Yesus, maka saya tahu ada tujuan yang lebih penting dalam hidup ini, ya. Kembali lagi tadi dalam 1 Petrus tadi, dikatakan supaya kita membawa kabar itu, ya, menciptakan kebaikan Tuhan, di mana karya ajaib itu terjadi dalam kehidupan saya. Jadi semenjak itu saya merasa saya punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup saya? Saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan melalui apa yang saya alami. Dampak yang sangat ternyata adalah dulunya saya perokok. Ya, akhirnya saya nggak merokok lagi dan bahkan secara langsung atau butuh proses? Ada proses pastinya. Ada proses ya. Jadi kalau kena asap rokok sudah nggak bisa, ya kan? Dulu suka minum-minuman, mabuk. Ya, lalu sekarang kalau kena alkohol saja, bau alkohol saya sudah rasanya kok kayak ada penolakan seperti itu. Yaitu secara fisik seperti itu, ya. Tapi secara spiritual tadi, secara motivasi hidup, saya merasa jadi lebih punya harapan dan saya mulai meninggalkan pelan-pelan lingkungan saya yang dulu. Ya, jadi memang mungkin itu salah satu juga mungkin cara untuk kita keluar daripada belenggu masa lalu adalah kita harus berani meninggalkan lingkungan yang tidak mendukung dalam pola hidup yang baru. Ya, karena sangat susah misalnya kita hidup dalam lingkungan yang biasa menghujat, ya, biasa mengutarakan kalimat-kalimat kotor, ya kan. Padahal kita udah nggak bisa, kita risih gitu ya dengan mendengar itu. Jadi itu perubahan-perubahan itu secara perlahan-lahan dan kita membuat jadi kok nggak asik lagi ya kalimat-kalimat itu. Dulu mungkin kalimat-kalimat itu ya, maaf saya katakan misalnya kedengeran keren ya, anjing lah, monyet kau, itu ada biasa, sapaan biasa, tapi kok jadi nggak enak di telinga gitu. Jadi ternyata perubahan itu bisa terjadi dan saya yakin setelah saya belajar teologi, saya meyakini bahwa itu perubahan itu karena firman yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan itu yang mengubah pola pikir kita. Ya kan, Roma 12 ayat yang kedua, ya kan, bagaimana kita makin hari setelah kita diperbarui, mentransformasi, maka kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai kehendak Tuhan. Tadi di awal sempat cerita ya kalau
pengalaman traumatis di masa lalu, merasakan pahitnya hidup, akhirnya membuat hati juga menjadi keras gitu ya. Dan setelah mengalami jamahan Tuhan, mulai nih punya pengharapan gitu ya. Nah dari pengharapan itu untuk masa depan, betul ya. Nah, bagaimana dengan hati yang keras itu? Apakah juga ada mengalami perubahan setelah menerima Yesus, dan apa yang membuat, kalaupun memang ada, apa yang membuat itu bisa mengalami perubahan? Ya, kalau bicara hati memang, kalau tadi karena temanya lah bicara hati yang terluka, begitu ya kan. Seperti saya katakan tadi, tentu kita punya luka terhadap apa yang terjadi dalam masa lalu. Dalam hal ini pertama adalah luka terhadap orang tua. Ya, bagaimana seharusnya kita mengalami kasih sayang, mengalami sesuatu yang baik, tapi tidak kita alami. Dan itu ada kekecewaan, bahkan ada kepahitan dan seterusnya, ya kan. Memang harus diakui bahwa saya mengalami kekecewaan terhadap orang tua. Tapi seperti yang dikatakan Bu Dita ya, waktu hati kita diubahkan, maka yang tadinya keras, maka itu akan diubahkan untuk menjadi lebih baik ya. Tentu sekali lagi ini adalah mulai proses ya kan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita bisa melihat figur dari Yesus Kristus sendiri, begitu ya. Kalau kita melihat apa yang dialami Yesus di kayu salib saja, itu sudah menunjukkan bagaimana betapa kecewanya Yesus terhadap umat manusia, ya kan? Bagaimana dia melakukan hal-hal yang baik tapi tidak diterima oleh umat manusia. Makanya saya teringat dengan perkataan Yesus yang mengatakan, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu berarti pemahaman yang dimiliki Yesus standarnya lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti dia. Nah, itu yang mengubah kita sebagai pengikut Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengampuni mereka karena ya kita tahu bahwa kita ada dalam kehidupan kebenaran, dan kita tahu mungkin itu adalah sebuah kesalahan. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba mengampuni mereka. Gitu. Luar biasa banget dan sangat menginspirasi. Saya yakin dan percaya sahabat curhat juga pasti yang menyaksikan siaran ini baik secara langsung maupun siaran ulangnya di hari Kamis merasa sangat diberkati dengan apa yang sudah dibagikan nih oleh Bro Yudi, nilai-nilai kehidupan yang sangat luar biasa, powerful, karena memang benar-benar nilai kehidupan ini benar-benar sudah dialami dan sudah dihidupi gitu ya. Jadi bagaimana firman yang penuh kuasa itu sangat powerful, ya, bisa mengubahkan. Sangat powerful. Menarik banget, dan sayang sekali waktu juga yang pada akhirnya harus memisahkan kita. Di akhir acara mungkin ada satu pesan khusus nih yang Bro Yudi bisa sampaikan untuk sahabat curhat bersama dengan New Life yang pada malam hari ini menyaksikan siaran ini, mungkin yang saat ini sedang mengalami putus pengharapan, lagi nggak bisa menatap masa depan. Apa yang kira-kira harus mereka lakukan? Ya, oke. Jadi pada bagian akhir ini ya, kalau bicara quote, banyak sekali quote-nya ya kan. Tapi salah satu quote yang mungkin perlu dilakukan adalah kalau kita ingin maju ya, ingin maju ke depan, maka kita harus berani meninggalkan ikatan masa lalu. Ya, karena selama kita masih terikat dengan masa lalu, maka kita akan sulit untuk maju ke depan. Oleh karena itu, kalau kita mau maju ke depan, maka kita harus melepaskan itu. Bagaimana cara melepaskan itu? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, sebelum kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita mengakui, mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan kita mencoba itu menyerahkan itu kepada Tuhan untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita nggak pernah mengakui itu bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan, dan kita nggak pernah minta ampun kepada Tuhan, dan tidak pernah melepaskan pengampunan, maka itu tidak akan selesai luka tersebut. Jadi cara berdamai adalah bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Kita punya kesalahan, ya, tapi kita mengampuni diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup nih, Bro Yudi, boleh nggak ya kita minta doanya dari Bro Yudi untuk sahabat curhat yang saat ini sedang mengalami pergumulan? Ya, mari para sahabat curhat, ya, dimanapun kita berada, ya, kita mempercayai bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hebat. Dia bisa menyelesaikan seluruh persoalan kita, termasuk dengan apa yang terjadi dalam luka dalam kehidupan kita. Apapun luka teman-teman semua saat ini, mari kita bawa itu kepada Tuhan.
Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau sudah menanggung seluruh luka-luka kami. Engkau sudah menanggung segala penderitaan kami. Engkau sudah menanggung segala dosa kami. Dan Engkau sudah mengampuninya. Dan Engkau sudah menebus setiap kami menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercaya itu. Dan kami mau bawa Tuhan saat ini seluruh luka-luka kehidupan kami. Apapun Tuhan yang sudah kami alami di masa lalu. Itu kepahitan, ada luka Tuhan, ada dendam Tuhan. Baik terhadap orang tua kami. Baik terhadap saudara-saudara kami. Baik terhadap kakak kami, terhadap adik kami, terhadap orang-orang dekat kami, mungkin itu adalah anak-anak kami ataupun sahabat-sahabat kami. Tuhan, kami mau menyebutkan nama mereka satu persatu dalam hati kami dan membawa mereka Tuhan, dan kami mau mengampuni Tuhan apa yang sudah mereka lakukan. Kami mau mengampuni Tuhan apa yang membuat mereka menyakiti kami Tuhan, dan kami mau melepaskan itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada bilur-bilur Tuhan juga yang menyembuhkan tidak hanya kami tapi juga mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ke depan. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi masa depan kami. Kami tidak terbelenggu lagi dengan luka kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Luar biasa banget. Saya yakin dan percaya nih, sahabat curhat bersama dengan New Life dimanapun Anda berada pada malam hari ini pasti sedang merasa terbakar ya. Kembali rohnya disegarkan gitu ya, karena mendengar kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bro Yudi. Kami mengucapkan terima kasih buat sama-sama waktunya, terlebih buat hatinya. Terima kasih sudah membagikan nilai-nilai kehidupan kepada kami. Sangat menguatkan, dan jangan bosan-bosan diundang Ya, okay. di acara podcast Curhat bersama dengan New Life. Baik, sahabat curhat, saksikan terus siaran podcast Curhat bersama dengan New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di YouTube channel New Life Batam. New Life.